Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam sejarah peradaban Islam. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah biografi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat Khulafaur Rasyidin. Nama aslinya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Lahir 23 tahun sebelum Hijriah dari kabilah Bani Hashim. Ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Panggilannya adalah Abu Hasan, Abu Turab, dan Karramallahu wajhah, yang bermakna semoga Allah memuliakan wajahnya. Gelar Khalifah Ali adalah Babul Ilmi atau gerbang ilmu. Adapun peran Ali bin Abi Thalib sebelum menjadi khalifah, yang pertama adalah as-sabiqun al-awwalun, dari golongan anak-anak. Beliau masuk Islam pada usia 10 tahun dan merupakan 10 sahabat yang diberitakan masuk surga. Yang kedua, beliau menggantikan Rasulullah di tempat tidur saat peristiwa hijrah. Yang ketiga, beliau adalah pahlawan berbagai peperangan dalam Islam, di antaranya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, dan lain sebagainya. Yang keempat, beliau adalah anggota tim penulis mushaf. Dan yang kelima, menjadi hakim pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah Khalifah Utsman wafat, Abdullah bin Saba mengusulkan pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Kemudian mayoritas sahabat menyetujuinya, namun kelompok Muawiyah menolak karena menghendaki pembunuh Utsman bin Affan dikisos terlebih dahulu. Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat menjadi khalifah selama 5 tahun, yaitu sejak tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Adapun prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib diantaranya, yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan ilmu bahasa atau nahwu. Dan yang keempat adalah pembangunan kota Kufah. Yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Para pejabat yang diganti kebanyakan dari keluarga Bani Umayyah, yang termasuk keluarga Utsman bin Affan, sehingga banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, membenahi Baitul Mal. Harta para pejabat pemberian Utsman bin Affan sebelumnya dan fasilitas pejabat yang dipecat disita untuk dikembalikan ke Baitul Mal karena diperoleh secara tidak benar. Kebijakan tersebut mendapat banyak penentangan dari mantan pejabat dan keluarga Utsman bin Affan, serta mereka menghasut banyak sahabat untuk menentang kebijakan Khalifah Ali tersebut. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Suriah, pun menentang kebijakan tersebut dan menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib mundur dari jabatannya. Yang ketiga adalah memajukan ilmu bahasa atau ilmu nahwu. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad ad-Du'ali mengarang ilmu tata bahasa atau dikenal dengan ilmu nahwu. Tersebut disebabkan karena banyaknya kesalahan dalam membaca teks Al-Quran dan hadis karena penulisan huruf hijaiyah yang belum sempurna. Yang keempat adalah pembangunan kota Kufah. Kufah menjadi ibu kota dan basis pertahanan kekuatan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang kemudian berkembang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan. Pasca wafatnya Khalifah Utsman, timbul perbedaan pendapat antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan serta Aisyah. Khalifah Ali berpendapat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan keamanan dan politik, sementara Muawiyah bin Abu Sufyan dan Aisyah menghendaki mencari pembunuh Utsman terlebih dahulu, sehingga terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah dalam perang Jamal atau perang Unta.
dan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dalam perang Siffin. Perang Jamal terjadi pada Jumadil Akhir tahun ke-36 Hijriah antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Aisyah dibantu Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Penyebabnya adalah Aisyah menuntut qisas atas pembunuh Utsman bin Affan. Disebut perang Jamal karena Aisyah mengendarai unta atau jamal. Korban dari pasukan Ali sebanyak 5.000 tentara, sedangkan dari pasukan Aisyah 10.000 tentara. Aisyah kemudian dikembalikan ke Madinah dikawal oleh Muhammad bin Abu Bakar yang merupakan saudaranya. Sedangkan Thalhah bin Ubaidillah meloloskan diri ke Basrah dan wafat di sana. Sedangkan Zubair bin Awam terbunuh dalam perang Jamal tersebut. Sedangkan perang Siffin terjadi Muharram 37 Hijriah antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Penyebabnya Muawiyah menuntut qisas pembunuh Utsman bin Affan. Khalifah Ali kemudian memecat Muawiyah sebagai gubernur Suriah. Pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berjumlah 95.000 tentara hampir memenangkan perang tersebut melawan 85.000 pasukan Muawiyah. Namun kemudian Muawiyah bersiasat dengan menempatkan mushaf Al-Quran di ujung lembing sehingga terjadi perdamaian Tahkim Daumatul Jandal tahun 39 Hijriah. Khalifah Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Akibat Tahkim Daumatul Jandal tersebut, kaum muslimin terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama, Syiah merupakan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. 2. Khawarij, pasukan yang keluar dari barisan Khalifah Ali. Dan yang ketiga, Murji'ah, para pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Kaum Khawarij pun beranggapan bahwa kemelut umat Islam disebabkan oleh 3 orang, yaitu Khalifah Ali, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As. Maka golongan Khawarij kemudian mengutus 3 orang pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah untuk membunuh Khalifah Ali, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As. Hujjaj bin Abdillah ditugaskan membunuh Muawiyah namun tidak berhasil. Amr bin Bakar bertugas membunuh Amr bin As, tetapi yang dibunuh adalah penggantinya, yaitu Kharijah bin Qabitat. Dan Abdurrahman bin Muljam bertugas membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka pada tanggal 17 Ramadan, Khalifah Ali bin Abi Thalib pun berhasil ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam ketika menjadi imam salat. Setelah sakit selama 2 hari, pada tanggal 19 Ramadan, Khalifah Ali bin Abi Thalib pun wafat dalam usia 63 tahun. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan pemimpin yang disiplin, tegas, dan keras membela kebenaran, mengutamakan kebenaran daripada persatuan, serta menjunjung tinggi keputusan mayoritas. Adapun gaya kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah tegas dan membela kebenaran. Adapun perilaku terpuji Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dapat kita teladani diantaranya adalah: yang pertama, berani membela kebenaran. Yang kedua, cerdas dalam berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, sabar menghadapi cobaan. Sekian pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jazakumullahu khairan katsiran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.